Bayangkan, pagi yang cerah, Anda bangun dari tidur dengan tubuh ringan, pikiran tenang, dan semangat menyala untuk menjalani hari. Tapi, bagaimana jika sebaliknya? Anda terbangun lemas, jantung berdebar, penglihatan kabur, bahkan mungkin pusing saat berdiri. Tanpa disadari, ini bisa jadi tanda bahwa kadar gula darah Anda tidak stabil. Di usia lanjut, tubuh tidak lagi sekuat dulu dalam mengatur kadar gula darah. Produksi insulin bisa menurun, sel-sel tubuh menjadi kurang responsif, dan kebiasaan makan selama puluhan tahun mulai menunjukkan dampaknya. Gula darah yang tidak stabil bukan hanya soal manis atau tidaknya makanan. Ia adalah pintu masuk ke berbagai masalah serius, diabetes, penyakit jantung, kerusakan saraf, bahkan gangguan fungsi otak. Tapi tenang, di balik ancaman itu ada kabar baik. Dengan makanan yang tepat, Anda bisa mengambil alih kendali, ya. Anda bisa membantu tubuh menjaga keseimbangan, memperlambat proses penuaan, dan bahkan meningkatkan energi harian. Makanan yang tepat bukan hanya mengenyangkan, tapi juga menyembuhkan. Dan di video ini, kita akan membongkar 5 makanan luar biasa yang terbukti dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil alami, mudah ditemukan, dan tentu saja nikmat. Sebelum masuk ke makanan pertama, mari kita pahami dulu satu hal penting. Apa yang sebenarnya terjadi di tubuh saat kadar gula naik atau turun secara drastis. Ketika Anda makan, tubuh akan memecah karbohidrat menjadi glukosa. Glukosa ini masuk ke dalam darah dan menjadi bahan bakar bagi sel. Tapi, agar glukosa bisa masuk ke sel, dibutuhkan insulin, hormon yang diproduksi pankreas. Masalahnya, pada lansia, sensitivitas sel terhadap insulin menurun. Ini disebut resistensi insulin. Akibatnya, glukosa menumpuk di darah, bukannya masuk ke sel. Maka, terjadilah lonjakan gula darah. Lalu, setelah lonjakan, biasanya terjadi penurunan tajam. Dan ini yang membuat tubuh gemetar, mudah lelah, bahkan bisa pingsan. Gula darah jadi seperti roller coaster, naik turun tak menentu. Inilah yang harus dicegah. Karena dari sinilah berbagai penyakit kronis bermula. Makanan yang kita bahas nanti bukan hanya mencegah lonjakan gula, tapi juga membantu memperbaiki metabolisme tubuh secara keseluruhan. Dan bukan cuma teori. Semua ini didukung oleh penelitian dan pengalaman nyata dari banyak lansia yang sudah merasakan manfaatnya. Jadi, tetap bersama kami karena kita akan mulai dengan makanan pertama, makanan yang sering dianggap sederhana, tapi memiliki kekuatan luar biasa dalam mengontrol gula darah. Apakah Anda suka sarapan dengan roti, nasi, atau mie? Hati-hati, makanan ini bisa cepat menaikkan gula darah karena karbohidratnya yang cepat diserap tubuh. Tapi bagaimana jika ada makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga memperlambat penyerapan gula, membuat Anda kenyang lebih lama dan menjaga kadar gula tetap stabil sepanjang hari? Jawabannya adalah oatmeal, ya. Oatmeal bukan sembarang bubur. Ia adalah salah satu makanan terbaik untuk memulai hari. Apalagi bagi lansia. Oatmeal kaya akan serat larut yang disebut beta-glucan. Serat ini bekerja seperti spons di dalam tubuh. Ia menyerap kelebihan gula, memperlambat pencernaan karbohidrat, dan membantu menjaga kadar gula darah agar tidak melonjak secara tiba-tiba setelah makan. Tapi, bukan hanya itu, serat dalam oatmeal juga memberi rasa kenyang lebih lama. Ini penting karena
salah satu tantangan terbesar dalam menjaga kadar gula darah adalah keinginan ngemil, terutama makanan manis. Dengan oatmeal, rasa lapar itu ditekan. Anda bisa menjalani hari dengan lebih tenang, tanpa dorongan untuk makan berlebihan. Dan manfaatnya bukan hanya itu. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi oatmeal secara rutin bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, mengurangi risiko penyakit jantung, dan memperbaiki sensitivitas insulin. Bayangkan, hanya dengan 1 mangkuk setiap pagi, Anda sudah melindungi tubuh dari berbagai risiko kesehatan. Tapi ingat, tidak semua oatmeal sama. Hindari oatmeal instan yang sudah dicampur gula dan perisa buatan. Pilih oatmeal murni, rolled oats, atau steel cut oats. Anda bisa menambahkan potongan buah segar seperti apel, pisang, atau kayu manis untuk rasa. Bahkan, sedikit madu alami pun masih lebih baik daripada gula pasir. Oatmeal juga mudah disiapkan, hanya perlu direbus beberapa menit. Dan Anda bisa menikmati sarapan yang hangat, lembut, dan menenangkan. Tubuh Anda pun akan merasa lebih bertenaga tanpa beban lonjakan gula yang biasanya terjadi setelah sarapan nasi putih atau roti tawar. Dan menariknya, oatmeal juga membantu pencernaan. Di usia lanjut, sembelit adalah masalah umum. Serat dari oatmeal membantu melancarkan buang air besar secara alami. Dengan semua manfaat ini, tidak heran jika oatmeal dijuluki makanan super bagi para lansia. Dan ini baru makanan pertama. Selanjutnya, kita akan membahas makanan kedua, makanan yang sering dianggap lauk biasa, tapi ternyata menyimpan rahasia luar biasa untuk mengendalikan gula darah dan menjaga tubuh tetap fit sepanjang hari. Sekilas, kacang-kacangan tampak biasa, bahkan sering dianggap makanan ringan saja. Tapi tahukah Anda, di balik ukurannya yang mungil, kacang-kacangan menyimpan kekuatan luar biasa untuk membantu tubuh menjaga kadar gula darah tetap stabil, terutama bagi para lansia. Bayangkan, Anda makan kacang merah, rebus hangat di sore hari, atau menambahkan kacang tanah panggang ke dalam menu harian Anda. Tanpa terasa, Anda sedang membantu tubuh Anda bekerja lebih baik. Kacang-kacangan kaya akan serat, protein, nabati, dan lemak sehat. Seratnya berfungsi memperlambat penyerapan glukosa dari makanan. Protein dan lemak sehat membantu memperpanjang rasa kenyang, mengurangi keinginan untuk ngemil berlebihan. Dan yang lebih menarik, kombinasi ini sangat efektif untuk menstabilkan kadar gula darah setelah makan. Mari kita lihat beberapa contoh kacang yang mudah ditemukan dan ramah kantong. Kacang tanah mudah ditemukan di pasar, bisa disangrai, direbus, atau dijadikan bumbu pecel. Kaya protein dan lemak tak jenuh. Tapi ingat, konsumsi dalam jumlah sedang dan tanpa tambahan garam berlebihan. Kacang hijau selain bisa dijadikan bubur atau isian bakpia, kacang hijau juga bagus untuk gula darah. Ia mengandung indeks glikemik rendah, artinya tidak memicu lonjakan gula yang drastis. Kacang merah biasa digunakan dalam sup atau salad. Kacang merah membantu memperlambat pelepasan gula ke dalam darah. Kedelai, baik dalam bentuk tempe, tahu, ataupun edamame. Ini adalah salah satu sumber protein terbaik bagi lansia. Dan menariknya, tempe mengandung probiotik alami yang membantu pencernaan dan menjaga flora usus tetap sehat. Banyak orang takut makan kacang karena takut kolesterol atau gemuk. Padahal, jika dikonsumsi tanpa digoreng berlebihan atau
diberi banyak garam, kacang-kacangan justru membantu menurunkan kolesterol jahat dan memperbaiki profil lemak darah. Ada satu penelitian menarik dari American Journal of Clinical Nutrition yang menyatakan orang yang rutin mengonsumsi kacang-kacangan memiliki risiko lebih rendah terhadap diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Ini bukan klaim kosong, ini hasil riset bertahun-tahun. Bagi lansia, mengonsumsi kacang secara teratur juga membantu memperbaiki fungsi otak, meningkatkan mood, dan membuat energi lebih stabil sepanjang hari. Apalagi jika dijadikan camilan pengganti keripik atau gorengan. Lebih sehat, lebih bergizi. Ingat, rahasia dari kacang-kacangan bukan pada kuantitas besar, tapi pada konsistensi kecil namun rutin. Sejumput kacang per hari bisa menjadi benteng alami melawan lonjakan gula darah yang tidak diinginkan. Dan sekarang kita beranjak ke makanan ketiga. Makanan yang sering kita lihat di tukang sayur, tapi kerap diabaikan. Padahal ia adalah penjaga gula darah alami paling kuat yang pernah dikenal. Bayangkan piring makan Anda berwarna hijau segar, ada bayam rebus, tumis brokoli, dan sejumput pare. Terlihat sederhana bukan? Tapi tahukah Anda, warna hijau itu bukan sekadar hiasan. Ia adalah simbol dari makanan yang penuh nutrisi, penuh serat, dan penuh harapan untuk hidup lebih sehat. Sayuran hijau adalah pahlawan yang sering terlupakan. Mereka rendah kalori, kaya serat, penuh vitamin dan mineral, serta memiliki indeks glikemik sangat rendah. Artinya, mereka tidak membuat gula darah melonjak, malah membantu menjaga keseimbangannya. Mari kita bahas satu persatu. Bayam. Bayam adalah sumber magnesium dan serat yang luar biasa. Magnesium terbukti berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin, membantu tubuh memanfaatkan gula darah dengan lebih efektif, dan serat, ia memperlambat pencernaan, membuat glukosa dilepaskan ke darah secara perlahan. Brokoli, sayuran yang satu ini mengandung sulforafane, zat aktif yang membantu menurunkan gula darah dan melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat glukosa tinggi. Brokoli juga kaya antioksidan, membantu tubuh melawan peradangan. Pare memang rasanya pahit, tapi di balik rasa pahit itu ada manfaat luar biasa. Pare mengandung senyawa mirip insulin yang membantu menurunkan gula darah secara alami. Bahkan beberapa riset menyebutkan bahwa pare bisa dijadikan pelengkap pengobatan diabetes tipe kedua. Daun kelor ini adalah tanaman ajaib yang semakin dikenal di dunia kesehatan. Daun kelor kaya akan vitamin C, zat besi, kalsium, dan antioksidan. Ia membantu memperkuat sistem imun sekaligus menurunkan kadar gula darah. Sayuran hijau bukan hanya membantu menjaga gula darah tetap stabil, tapi juga membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Dengan rutin mengonsumsi sayuran hijau, tubuh menjadi lebih ringan, kulit lebih cerah, dan pencernaan pun lebih lancar. Dan yang paling penting, sayuran hijau sangat fleksibel. Bisa direbus, ditumis ringan dengan sedikit minyak zaitun, atau bahkan dijadikan campuran dalam sup. Kuncinya adalah hindari memasak terlalu lama dan jangan berlebihan menggunakan garam. Bagi lansia, sayuran hijau juga membantu mencegah sembelit, menjaga kesehatan tulang, dan memperkuat daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan sepiring bayam. Di dalamnya ada kekuatan alami yang bekerja menjaga keseimbangan tubuh Anda. Dan kini, kita sudah sampai di makanan keempat dan kelima. Dua jenis makanan yang bila dikombinasikan akan menciptakan perlindungan ganda bagi tubuh, menjaga gula darah,
memperkuat jantung, dan memberi energi sepanjang hari. Bayangkan Anda duduk di meja makan bersama keluarga, disajikan ikan panggang yang harum dengan taburan sedikit kayu manis di atas sayuran rebus. Aromanya menyapa hidung, menggoda selera. Tapi yang lebih penting dari rasa adalah manfaat luar biasa yang tersembunyi di balik kedua makanan ini. Ikan laut dan kayu manis. Mari kita mulai dari makanan keempat. Makanan keempat, ikan laut, protein murni yang bersahabat dengan gula darah. Ikan laut bukan hanya sumber protein, ia adalah pelindung tubuh alami. Apalagi bagi lansia yang ingin menjaga kestabilan gula darah. Ikan laut seperti ikan salmon, tuna, tongkol, kembung, dan sarden mengandung lemak sehat omega 3, protein berkualitas tinggi, dan sangat rendah karbohidrat. Tapi bagaimana kaitannya dengan gula darah? Ketika tubuh mendapatkan protein dan lemak sehat dalam jumlah cukup, proses pencernaan karbohidrat menjadi lebih lambat. Ini membuat gula darah tidak naik secara mendadak setelah makan. Protein juga membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, menjaga massa otot yang sering menurun di usia lanjut. Lemak omega 3 dalam ikan laut juga berperan penting dalam mengurangi peradangan kronis, penyebab utama banyak penyakit, termasuk diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Penelitian juga menunjukkan bahwa omega 3 membantu memperbaiki kerja insulin yang sangat penting untuk mengatur kadar gula darah. Bagi lansia yang rentan terhadap penurunan energi, lelah cepat, atau nyeri sendi, konsumsi ikan laut 2-3 kali seminggu bisa membawa perubahan besar. Tubuh lebih segar, pikiran lebih jernih, dan yang terpenting, gula darah tetap stabil. Namun, perhatikan cara memasaknya. Hindari menggoreng dengan minyak banyak. Sebaiknya ikan dikukus, dipanggang, atau ditumis dengan sedikit minyak zaitun. Tambahkan rempah alami seperti jahe, kunyit, dan perasan jeruk nipis untuk rasa segar dan manfaat kesehatan tambahan. Dan sekarang kita masuk ke makanan kelima yang ukurannya kecil. Sering dianggap bumbu biasa, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Makanan kelima, kayu manis, bumbu rahasia pengatur gula darah. Coba Anda bayangkan aroma kayu manis yang lembut manis alami, hangat, menenangkan. Biasanya digunakan dalam kue, minuman herbal, atau bubur. Tapi tahukah Anda, kayu manis bukan hanya pemanis alami. Ia adalah pengatur gula darah alami yang sangat efektif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi 1-6 gram kayu manis per hari dapat menurunkan kadar gula darah puasa, memperbaiki sensitivitas insulin, dan bahkan menurunkan kadar kolesterol jahat. Kayu manis membantu memperlambat pengosongan lambung, sehingga glukosa masuk ke dalam darah secara perlahan. Ini membantu mencegah lonjakan kadar gula setelah makan. Selain itu, kayu manis mengandung antioksidan kuat yang membantu melindungi tubuh dari stres oksidatif, salah satu penyebab kerusakan sel di usia lanjut. Cara mengonsumsinya juga mudah. Tambahkan sejumput kayu manis ke dalam teh hangat atau air rebusan jahe. Campurkan ke bubur oatmeal pagi Anda. Taburkan ke atas potongan apel atau pisang sebagai camilan sehat, atau campur sedikit ke dalam susu hangat untuk dinikmati sebelum tidur. Kayu manis juga membantu memperbaiki metabolisme tubuh, menjaga berat badan, dan membuat perut terasa nyaman. Dan tentu saja ini semua sangat
penting untuk lansia yang ingin tetap sehat, bertenaga, dan tidak tergantung obat-obatan. Sahabat lansia dan keluarga tercinta, kita telah membahas 5 makanan luar biasa yang bukan hanya menyehatkan, tetapi juga bisa menjadi senjata utama untuk menjaga gula darah tetap stabil tanpa obat berlebihan. Mari kita ingat kembali, oatmeal serat super untuk sarapan penuh energi, kacang-kacangan camilan sehat yang menenangkan kadar gula, sayuran hijau, obat alami yang membersihkan dan menyeimbangkan tubuh, ikan laut protein murni penguat jantung dan otak, kayu manis, bumbu kecil dengan kekuatan besar. Mungkin Anda berpikir, apakah harus semuanya langsung diubah hari ini? Jawabannya, tidak. Anda tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Tapi, mulailah dari yang kecil. Ganti roti manis Anda dengan oatmeal. Tambahkan sayur hijau setiap kali makan. Nikmati segenggam kacang saat sore hari. Panggang ikan seminggu 2 kali. Tambahkan sejumput kayu manis ke minuman Anda. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari bisa menghasilkan perubahan besar dalam hidup Anda. Karena kesehatan bukan soal usia, tapi soal pilihan setiap hari. Dan dengan makanan yang tepat, Anda tidak hanya memperpanjang usia, tapi juga memperpanjang kualitas hidup. Jadi, mana dari kelima makanan tadi yang paling Anda sukai? Tulis di komentar, dan jangan lupa bagikan video ini kepada orang tua, kakek nenek, atau siapapun yang Anda cintai. Karena satu langkah kecil hari ini bisa menyelamatkan banyak hari esok. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga sehat selalu, bahagia, dan penuh energi. Sampai jumpa di video berikutnya.